kita belum pernah ketemu nih. Nah, gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Suci Priswania. Di sini saya sebagai konselor yang akan memfasilitasi Mbak dalam sesi konseling kita hari ini. Nah, Mbak ini bisa perkenalan terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Naili Rahma dari SMA di Mamanang. Oke, Mbak Naili ya. Nah, apa kabarnya nih Mbak Naili? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Oke, hari ini baik ya? Baik, Oke. ya hari ini aja mungkin. Oh, emang sebelumnya kenapa nih Mbak Naili? Minggu-minggu ini kan minggu ujian ya Kak, jadi agak chaos sedikit sih emang. Fokus ke ujiannya gitu, tapi masih banyak tugas. Oke, sekarang lagi minggu-minggu ujian ya. Mbak Naili kelas berapa sih sekarang? Kelas 12. Wah, kelas 12 udah hampir lulus nih Mbak Iya. Naili. Nah, di sekolah kira-kira Mbak Naili ikut apa aja nih? Kalau di sekolah itu aku ngikutin 3 organisasi. Yang pertama ada BDI, terus ada DLC. DLC ini lebih ke organisasi yang ada di perpustakaan gitu, jadi kita yang mengelola perpustakaan gitu. Terus sama yang satu aku ke pramuka. Pramuka. Wah, banyak sekali ya organisasinya yang diikutin, ada 3. Berarti Mbak Naili ini tergolong siswa yang aktif seperti iya. itu. Nah, kalau kayak OSIS, MPK gitu, Mbak Naili Enggak, kalau itu lebih apa ya, mungkin mereka bakal terlalu sibuk. Aku mikirnya gitu sih dulu. Kalau yang emang 3 organisasi, cuman nggak terlalu yang banyak seperti OSIS atau MPK gitu sih. berarti Mbak Naili hanya mengikuti 3 organisasi itu saja ya. Nah, Mbak Naili dalam mengikuti 3 organisasi itu kira-kira merasa terganggu nggak kayak mata pelajarannya atau bagaimana? Sejauh ini kadang ada yang terganggu, mungkin waktu misal ada event besar. Kalau BDI itu kan emang dia ngurusin event-event keagamaan. Nah itu emang buat satu sekolah, jadi kayak sebenarnya sama kayak OSIS, cuman lebih ke agamanya gitu. Mungkin kalau ngurus-ngurus surat gitu mungkin mengganggu di pembelajaran sih, kalau harus dispen atau apa tuh. Oh, berarti memang sering dispen ya kalau ikut organisasi kayak gitu. Iya. Tapi sejauh ini aman ya? Aman sih. Tentunya Mbak Naili ikut organisasi itu sesuai minatnya Mbak Naili atau karena ikut teman nih? Biasanya kan siswa kadang-kadang ngikutin organisasi kayak gitu tuh ngikut-ngikut teman gitu. Kalau di pramuka itu aku jujur ngikut teman, karena dari SMP juga sebenarnya pramuka. Terus kayak kemarin temanku bilang kalau nggak dilanjut sayang loh, mesti di pramuka udah aktif, di SMP udah aktif, terus di SMA sayang banget kalau mau dilepas. Tapi kalau BDI sama DLC ini emang aku tertarik sih, apalagi di DLC ini juga dia ada kelas kepenulisan. Nah aku juga hobi nulis, jadi tertarik aja gitu. Wah, ternyata Mbak Naili punya hobi menulis ya, makanya ikut organisasi ini. Iya, betul. Nah, kira-kira hobi menulis itu dari kapan Mbak? Apa dari SMA atau dari SMP? Kalau hobi menulis itu aku baru menyadari waktu kelas 5 SD. Kalau dari kecil emang kan aku suka baca novel, baca ini, terus kayak kok aku sering nulis random gitu, tapi bisa jadi kayak puisi atau cerpen dikit gitu. Terus katanya guruku SD itu mending kamu tekuni gitu. Terus kok nggak lama emang ternyata emang hobi aku gitu loh. Terus aku menyadari di kelas 5 SD itu aku diajak buat novel sama guruku. Jadi itu yang buat aku bisa nih jadiin ini hobi. Wah, hebat sekali ya, dari kelas 5 SD Mbak Naili sudah menyadari kalau Mbak Naili ini ternyata hobinya menulis. Akhirnya ditekuni sampai sekarang ya, seperti itu. Nah, ketika Mbak Naili menulis, Mbak Naili itu merasa perasaan itu seperti apa sih? Kalau aku nulis itu sebenarnya udah sama kayak terapi ya Kak, kalau buat sekarang ini. Karena kadang aku kalau kepikiran sesuatu itu aku menyendiri, terus aku nulis gitu. Itu udah kayak aku kan menyalurkan emosiku lewat tulisan itu. Wah, memang tabiatnya seorang penulis ya. Ketika mengalami sesuatu pasti menulis. Jadi semua itu disalurkan lewat tulisan gitu. Berarti memang cocok ya untuk untuk terapi buat seseorang yang memang suka menulis gitu. Nah, kira-kira sebelum datang
sebelum datang ke sini Mbak Naili ada kegiatan apa nih? Tadi Jumat, kan hari ini hari Jumat, itu aku ujian Kak tadi sampai jam 10. Wah, ujian gimana nih ujiannya Mbak Naili? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, karena cuma satu mapel aja, jadi nggak terlalu terbebani lah. Lanjut di hari Senin. Wah, mulai ujian dari hari apa? Senin kemarin. Terus Senin besok ini juga ujian Masih lagi? ada. Wah, 2 minggu ya berarti? Iya, sampai Senin Selasa baru selesai. Selasa selesai. Berarti kalau dilihat apelnya Mbak Naili ini ada berapa sih? Banyak. Banyak, berapa? 14. Oh ya, kalau Mbak Naili dari jurusan apa sih tadi sampai Aku di IPS. Wah, anak sosial banget Iya, Mbak Naili. anak IPS. Kelihatan ya dari caranya Mbak Naili berbicara seperti apa gitu. Nah, kan Mbak Naili bilang kalau tadi habis ujian ya. Nah, ujiannya itu dalam bentuk apa? Biasanya kan ada yang komputer, ada yang tulisan itu. Itu ujiannya kayak gimana? Kita udah pakai ini, ada aplikasinya dari SMA. Wah, berarti itu pakai bisa web gitu. Pakai handphone ya? Bukan yang tulis gitu? Enggak, udah nggak ada kayaknya kayak gitu. Oh, di semua sekolah udah begitu ya? Iya, rata-rata emang sudah pakai aplikasi semua. Ya, maklum lah, saya juga udah lama lulus dari SMA jadi lupa nggak Iya. tahu juga perkembangan SMA. Iya, sekarang udah jarang kalau pakai kertas itu. Hmm. Kalau buat ngitung baru dikasih kertas putih. Oke, berarti lebih mudah ya, lebih efektif gitu ya kalau pakai aplikasi. Ada nggak efektifnya juga, karena kadang kan sinyal tiba-tiba hilang. Nah, kalau udah sinyalnya tiba-tiba hilang itu, webnya kan kadang nggak jalan tuh. Kalau misal sebenarnya next buat soal-soalnya itu bisa, cuman buat kesimpannya ke gurunya itu nggak bisa kadang. Kalau sinyalnya nggak memungkinkan itu gitu. Ini nggak masuk ke sistem gitu loh Kak hitungannya. Oh, berarti trouble-nya di situ ya, gangguannya di situ. Iya, kalau pakai web. Tapi sejauh ini yang di alami sama Mbak Naili aman. Ujiannya aman. Baik, berarti memang karena sekarang ini minggu-minggu ujian ya, Mbak Naili sangat sibuk ya. Tapi tentunya masih bisa ya untuk datang ke sini. Bisa. Okay. Karena memang butuh. Oke. Paling butuh konseling ya karena udah kelas 12 juga. Iya, betul. Lagi pusing-pusingnya gitu ya Mbak Naili. Oke, baik Mbak Naili, saya harap Mbak Naili di sini bisa bercerita ya secara terbuka kepada saya tanpa harus takut bahwa apapun yang disampaikan oleh Mbak Naili ini akan tersebar luaskan, karena tentunya kami sangat menjaga kerahasiaannya seperti itu. Dan saya akan mendengarkan apapun yang Mbak Naili sampaikan di sini dan kita bersama-sama untuk mencari jalan keluarnya seperti itu ya. Untuk sesi konseling kali ini akan berjalan sekitar 30 menit. Bagaimana? Apakah Mbak Naili setuju? Setuju. Oke, baik Mbak Naili. Sebelumnya saya izin mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh Mbak Naili ya. Baik, apakah duduknya sudah nyaman Mbak Naili? Sudah ya. Oke, kalau belum nyaman Mbak Naili bisa memposisikan diri. Oke. Ya, oke, baik. Apakah Mbak Naili sudah siap untuk bercerita atau masih belum? Sudah. Oke, kalau belum bisa tarik nafas lebih dahulu ya. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke. Baik, Mbak Naili bisa menceritakan apa yang sedang Mbak Naili rasakan dan alami saat ini. Jadi akhir hari ini tuh aku ngerasa kayak ingin berubah diri sih Kak. Misal di awal-awal SMA itu aku kan ngerasa kayak aku mengiyakan semua perkataan dari teman-teman gitu. Terus kayak contohnya memang di organisasi itu kan emang aku sebagai ketua seharusnya kan emang harus mempertimbangkan semuanya bersama-sama, tapi aku tuh lebih ini kayak lebih sering mengiyakan anggotaku gitu loh. Misal di minggu ini aku menawarkan untuk kita ada ekskul nggak, ada pertemuan nggak, aku selalu menawarkan itu karena memang kalau di BDI ini dia itu kondisional kan, karena kita lebih ke rapat-rapat untuk persiapan event gitu. Terus aku juga kemarin itu sempat menanyakan ke teman-teman kalau semisal ekskul apa enggak gitu, tapi teman-teman itu lebih
milih untuk gak ekskul. Sebenarnya itu sangat amat berat ya di aku. Karena apa? Karena gimana pun mereka join organisasi pasti ada kegiatan gitu kan. Nah dari guru pembina itu udah bilang setidaknya dalam 1 bulan itu kamu adakan 2-3 pertemuan. Tapi di bulan ini aku merasa kita itu belum sampai bulan November Desember ini kita kurang adanya pertemuan, karena memang event keagamaan kan sudah lewat, semuanya udah selesai gitu, jadi nggak ada pertemuan tuh jadinya. Nah aku tuh bingung teman-teman, menawarkan ke teman-teman agar bisa ada pertemuan itu gimana lagi gitu loh, sedangkan aku selalu dituntut untuk adanya pertemuan tuh. Terus aku merasa nggak enak terus, kalau ya nggak enak ke guru, ya nggak enak ke teman-teman, soalnya kan teman-teman juga menolak, terus gurunya juga menuntut gitu loh, jadi kayak aku tuh bingung. Terus kalau di kelas itu juga aku ngerasa apa-apa itu aku selalu menuruti teman-teman gitu loh, kayak misal ada lomba atau perwakilan, lomba kecil-kecilan buat ikut TM-nya. Jadi sebenarnya aku bukan yang harus ikut, aku kan bukan ketua kelas atau bukan yang berpengaruh di kelas ya, tapi aku tuh selalu disuruh untuk mengikuti itu gitu loh. Sedangkan teman-teman yang lain itu banyak yang bisa disuruh atau diminta gitu, tapi aku selalu diminta buat ikut dan aku mengiyakan itu gitu loh, karena aku mikirnya aduh gak enak sama teman-teman, terus gak enak sama ketua kelasnya, padahal semisal aku tolak itu bisa nggak sih. Terus aku mikir kok ini kelamaan kembali lagi ya, kok nggak apa ya, kok gini terus gitu loh, sedangkan aku sendiri mengikuti hal itu perasaanku nggak enak, nggak nyaman gitu. Terus kayak apa-apa semuanya aku gitu. Terus kan di kelas 11 kemarin itu kan emang kebetulan aku jadi bendahara. Terus di kelas 12 ini aku nggak jadi bendahara dan aku alihkan ke teman-teman yang lain gitu. Tapi meskipun aku nggak megang itu, aku selalu kayak diminta itu, aku nggak apa-apa diminta tolong, tapi kadang itu ada hal yang membuat aku nggak cocok gitu loh, tapi aku tetap mengiyakan gitu. Terus aku mikir gimana ya, kok gini terus, kalau gini terus mah kayak aku bisa dimanfaatin sama orang-orang gitu. Tempat kemarin temanku bilang, kamu tuh jangan iya tok, semisal diminta tolong, kalau emang nggak mau ya wes nggak usah gitu. Tapi aku mikirnya kayak kasihan gitu, kayak gak enak sama teman-teman gitu kan. Tapi aku tuh bingung, aku pengen nolak sebenarnya tapi nggak bisa gitu loh Kak, aku bingung. Oke, baik. Di sini yang saya tangkap dari cerita Mbak Naili merasa nggak enakan ya sama orang lain. Mbak Naili merasa nggak enak sama teman, nggak enak sama guru seperti itu. Padahal di sini posisinya Mbak Naili sebagai ketua. Karena itu Mbak Naili, karena rasa nggak enakan itu, Mbak Naili akhirnya mengiyakan saja apa yang orang lain sampaikan gitu. Nah, menurut Mbak Naili, apakah hal ini sudah terjadi lama? Kalau sudah terjadi lama karena emang perasaan gak enakan itu udah dari kecil sih Kak. Kan di SD juga gitu, di SMP juga gitu. Oh, ini sudah dari SD ya tentunya, sehingga berlaku sampai SMA. Yang rasanya banget di SMA tuh semuanya tak iakan gitu. Apa yang Mbak Naili rasakan ketika Mbak Naili itu kayak ketika ada yang meminta tolong atau berusaha apapun lah itu menyampaikan sesuatu pendapatnya mereka, kemudian Mbak Naili mengiyakan, itu apa sih yang Mbak Naili rasakan? Sebenarnya sesek ya Kak, sesek kayak aku sebenarnya bisa nolak, tapi kenapa kamu selalu berbicaranya iya gitu loh. Jadi yang kuucapkan sama yang kurasakan itu beda gitu loh. Yang kurasakan itu kayak sebenarnya ada kegelisahan kayak aku bisa nggak ya, aku bisa nggak sih ngelakuin itu, padahal itu nggak sesuai sama yang aku mau gitu loh. Tapi tetap bakal tak lakuin gitu loh. Tapi masih ada rasa kayak aduh gak enak gitu loh. Tapi sempet kok Kak, aku satu kali itu nolak kayak
aku nggak bisa kalau emang disuruh maju, aku tuh nggak bisa. Tapi aku mikir mereka itu langsung berekspresi yang gak enak gitu kan. Nah aku itu tipe yang bakal mikir banget Kak, mereka marah nggak ya, mereka kayak suka aku lagi nggak ya, maksudnya kayak mereka menjauhi aku nggak ya. Aku selalu berpikirnya seperti itu tuh. Saya memahami ya perasaan Mbak Naili ketika Mbak Naili harus menghadapi situasi seperti itu, dimana ketika Mbak Naili ini ingin menolak tapi pikirannya Mbak Naili ini kayak rasanya ribut gitu ya, menolak atau enggak ya, gitu. Akhirnya Mbak Naili menjawab iya. Dan Mbak Naili walaupun sudah menjawab iya tapi tetap di hatinya tuh kayak ada yang berat, ya ada yang berat gitu, kayak sebenarnya aku nggak mau tapi gimana ya. Akhirnya Mbak Naili menjawab iya seperti itu. Nah, baik, menurut Mbak Naili dari sesi konseling kali ini apa sih yang ingin Mbak Naili capai dari permasalahan yang sudah Mbak Naili ceritakan barusan? Mungkin yang pengen banget aku rubah dari kebiasaan ini tuh aku bisa dari apa ya Kak, benar-benar nolak kalau emang bukan yang aku mau gitu loh. Tapi itu susah, kalau dibilang susah karena kan emang udah tapi dari SD dari kecil gitu kan. Nah aku pinginnya itu aku benar-benar menolak dan tidak memikirkan yang emang seharusnya tidak dipikirkan gitu loh. Sebenarnya itu kayak bayang-bayang, kalau kata teman-teman itu cuma bayang-bayang aja. Tapi gak bisa kan, kalau emang udah kepikiran kan ya udah masuk kan gitu loh. Ya aku pengennya kalau emang aku diminta terus aku gak serap, ya aku nolak gitu loh. Aku bakal nolak, aku gak mau, aku gak, terus aku gak bakal mentingin orang lain lagi. Baik, seperti yang Mbak Naili sebutkan bahwa Mbak Naili ingin merubah diri Mbak Naili menjadi orang yang bisa menolak perkataan orang lain, terutama itu yang nggak cocok ya sama Mbak Naili. Dan tentunya Mbak Naili juga ingin menjadi orang yang tidak yang nggak gampang kepikiran kayak gitu. Nah itu sangat wajar ya tentunya Mbak Naili, dan kita akan secara bersama-sama pelan-pelan akan membahas permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya. Nah untuk melihat bagaimana agar Mbak Naili ini bisa mudah untuk melepaskan diri Mbak Naili dari masalah ini, kita bisa melihat masalah ini dari cara yang berbeda ya. Bayangkan kalau masalah ini itu hanya bayang-bayang, benar yang dikatakan oleh Mbak Naili tadi, bahwa masalah ini tuh hanya bayang-bayang yang gak diundang yang datang dalam hidupnya Mbak Naili. Sedangkan Mbak Naili ini itu berbeda. Jadi Mbak Naili dengan masalah ini itu adalah dua hal yang berbeda. Dimana Mbak Naili di sini tetap punya dirinya Mbak Naili yang kuat, dan bayang-bayang ini hanya sesuatu yang mencoba untuk mempengaruhi Mbak Naili seperti itu. Apakah Mbak Naili bisa memahami? Jadi di sini memang Mbak Naili adalah dua hal yang berbeda dengan masalah itu. Jadi masalah ini memang masalah, tapi itu bukan dari Mbak Naili seperti itu. Dan jika permasalahan di mana Mbak Naili merasa nggak enakan terhadap orang lain, itu kita beri nama. Menurut Mbak Naili nama yang cocok itu seperti apa? Apa ya? Itu kalau di zaman sekarang namanya people pleaser. Ya, itu kan. Mungkin kalau bisa tak kasih nama please Boleh? Oke. Namanya kita kasih nama please ya. Dengan berarti Mbak Naili memilih please ini karena nama itu tadi yang di zaman sekarang. Iya. Oke. Baik, kita kasih nama please. Dari skala 1 sampai 10, di mana 0 ini tidak sama sekali dan 10 ini sangat mendominasi. Menurut Mbak Naili, si please ini yang sudah kita beri nama itu berada di posisi berapa? Seberapa banyak
Siplis ini mempengaruhi hidupnya Mbak Naili? Kalau dari skala 0 sampai 10, aku bisa memberikan dia di angka 8. Oke, angka 8 ya. Kira-kira kenapa nih Mbak Naili memilih angka 8? Sebenarnya kalau mau di angka 10 pun bisa, cuman kalau di sekarang aku berusaha buat nggak melakukan itu. Nah, kalau di angka 8 dia masih mempengaruhi banget gitu. Kalau di sekolah itu sangat mempengaruhi, kalau di rumah kadang aku masih bisa nolak tuh. Jadi di angka 8 itu cocok jadi. Oke, angka 8 ini itu sangat mempengaruhi ya menurut Mbak Naili, terutama di sekolah. Tapi kalau di rumah itu masih bisa ditolak ya. Nah, kira-kira bagaimana sih Siplis ini mempengaruhi Mbak Naili dalam hidupnya Mbak Naili? Kalau mempengaruhi di hidup itu kan emang sehari-hari pasti ada ya Mbak, kayak tawaran yang emang harus mengatakan iya atau tidak itu pasti ada. Nah, kalau itu berpengaruh karena di sehari-hari kayak contohnya itu gini, aku ada presentasi nih. Nah, seharusnya yang menjawab soal itu bukan aku, tapi aku selalu diajukan untuk menjawab. Padahal aku ingin memberikan kesempatan itu ke teman-teman gitu loh, tapi di hatiku itu pasti ada rasa berat, kok aku lagi sih, semuanya kenapa kok aku gitu. Tapi di hari yang lain itu pasti ada kayak kesempatan, kok aku nggak dikasih kesempatan sih, aku mau ngomong tapi kok aku nggak dikasih kesempatan gitu. Terus kalau aku pernah gitu, terus temanku bilang gini, udah kamu kan udah ngerjain, nggak usah ikut jawab wes gitu. Kan sebenarnya aku bisa nolak ya Kak, nggak bisa gitu karena kan guru menilainya dari presentasi gitu loh. Tapi aku mengiyakan, oh alah ya udah gitu. Kayak itu sebenarnya bisa tak tolak, dan aku kan kalau gitu jadinya aku yang mundur kan, aku jadi gak ada nilai di gurunya gitu. Jadi aku gimana ya, kalau sehari-hari ini mau nolak itu susah, tapi kalau gak ditolak itu juga balik lagi ke aku gitu yang jadi berat. Berarti ini memang sangat berpengaruh ya Siplis ini tentunya. Banyak pasti kalau sehari-hari. Oke, terutama seperti satu contoh yang sudah Mbak Naili sebutkan ketika presentasi, bahwa Siplis ini sangat berpengaruh gitu, terutama ketika Mbak Naili padahal ingin menolak, tapi entah kenapa Siplis ini datang. Iya itu. Oke. Kalau menurut Mbak Naili, Siplis ini paling sering muncul tuh ketika apa sih? Ketika sama teman-teman sih. Ketika sama teman-teman. Kalau sama teman-teman, Siplis itu gimana sih? Pengaruhnya itu seperti apa? Aku bener-bener nggak bisa jadi diri sendiri Kak, kalau sama teman-teman itu. Jadi Siplis ini bakal terus ada gitu loh. Semisal emang aku selalu mengutamakan orang lain gitu, jadi aku nggak enakan sama orang lain itu. Jadi semua apa yang ditawarkan atau diberikan sebenarnya itu bisa tak tolak, itu selalu tak terima gitu loh. Padahal itu ada yang sangat menyakiti aku, misal emang menyinggung aku itu ada, tapi aku kayak daripada mereka yang sakit hati terus aku yang gak punya teman, jadi aku memilih untuk yaudahlah ikut aja gitu. Jadi sangat berpengaruh. Oke, tentunya ini sangat berpengaruh ya. Saya memahami apa yang Mbak Naili rasakan, terutama ketika Mbak Naili sebenarnya itu hal itu sangat menyakiti, tapi Mbak Naili seperti memendam saja gitu, karena Mbak Naili lebih mengutamakan orang lain. Kalau menurut Mbak Naili, apakah ada waktu di mana Mbak Naili ini benar-benar bisa lepas dari Siplis ini? Jadi Siplis ini nggak muncul. Kalau itu mungkin emang harus dari aku sendiri ya Kak, yang harus kayak aku menolak gitu. Aku emang harus sadar diri akan hal itu. Mungkin kalau di waktunya emang dengan orang-orang yang tidak dekat dengan aku
baru aku bisa benar-benar kayak menolak gitu loh. Apalagi aku udah ini dengan waktu yang berbeda ya, misalnya emang sama teman dekatku sendiri mungkin aku bisa nolak itu, tapi dengan pemikiran-pemikiran yang aku sering pikirkan juga sih. Berarti memang siklus ini muncul ketika Mbak Nelly bersama teman-teman, tapi kalau dengan teman dekat itu tidak muncul atau bagaimana? Malah kalau sama teman dekat itu bakal sering muncul, tapi kalau sama teman-teman yang nggak terlalu dekat atau itu orang lain aku mungkin bisa nolak. Ketika bersama dengan orang lain ya, atau dengan teman-teman yang itu nggak terlalu dekat. Nah, Mbak Naili, bagaimana sih perasaannya ketika Mbak Naili itu bisa menolak? Kalau bisa menolak sebenarnya 70% nggak lega, 30% lega. Karena ya itu tadi loh Mbak, kembali lagi ke perasaan yang memang udah tabiat dari kecil, gak enakan. Terus misal berani nolak itu ada rasa, wah aku bisa nolak, tapi di sisi lain aku pasti kepikiran orang itu bakal merasa tersakiti nggak ya, terus kayak bakal benci nggak ya, rasa timbul nggak suka nggak ya sama aku, itu pasti ada. Jadi ada rasa gerundel, tapi ada rasa kayak wah aku bisa loh nolak, ternyata sebenarnya nggak seburuk itu buat nolak gitu. Mbak Naili merasa senang ya ketika Mbak Naili bisa menolak, tapi di samping itu Mbak Naili juga masih tetap memikirkan tentang orang lain, gimana ya kalau misal dia sakit hati karena ditolak sama aku, kayak gitu ya. Benar. Nah, ketika Mbak Naili bisa menolak nih, bisa Mbak Naili bisa mengalahkan siklus itu, karena siklus itu kan mudah ya untuk mengalahkan Mbak Naili banget ya. Nah, itu Mbak Naili apa sih yang Mbak Naili lihat kalau Mbak Naili ini sudah berbeda? Kalau sudah berbeda ya ini sih lebih ke nggak dikit-dikit ngomong mengiyakan orang lain, terus nggak ikut-ikutan orang lain gitu. Kayak misal teman-temanku emang mau jalan tapi ternyata aku kok ada event emang ada rapat atau ada ekskul, itu aku nggak ikut mereka gitu loh. Tapi kan di situ emang nggak enak ya Kak. Jadi aku nyoba buat ya udahlah, mau gimana lagi, udah kelas 12 juga, habis ini ya hitungannya udah nggak sebareng-bareng itu lagi kan, nggak sehari-hari gitu. Kalau dari kelas 10-11 kan aku mikirnya aku 3 tahun bakal sama mereka, jadi kalau mereka nggak enak terus aku sama siapa gitu. Mungkin ya itu sih, aku nyoba kayak mereka jalan, aku bisa menolak kalau emang aku ada agenda lain. Terus kayak presentasi pun itu aku nggak mau ngerjain semuanya, jadi benar-benar aku bakal aku kayak bagi-bagi gitu loh. Kalau dulu kan udahlah mereka pasti nggak ngerjain gitu, jadi semuanya itu tak kerjain semua gitu. Jadi udah mengurang sih di situ. Berarti memang dari situ Mbak Naili benar-benar sudah terlihat berbeda ya, mulai bisa menolak, mulai bisa menyadari bahwa semua tugas ini tuh kita harus kerjain bareng-bareng, bukan hanya Mbak Naili saja. Iya, harus aku aja. Berarti Mbak Naili bisa memahami bahwa menolak ini ternyata tidak seburuk itu. Iya. Ternyata bisa mempermudah Mbak Naili. Betul. Nah, kalau kita membayangkan hidupnya Mbak Naili ini diibaratkan sebuah film, yang dimana di film itu Mbak Naili menjadi seseorang yang lebih mudah dalam menolak, menjadi orang yang sewajarnya bisa menolak atau bisa menerima itu. Jadi bukan menjadi orang yang nggak enakan. Nah, lalu di situ Mbak Naili sebagai peran utamanya, kira-kira apa sih yang Mbak Naili lihat berbeda dalam film itu? Mungkin yang aku bisa lihat berbeda itu kan di SD, SMP, SMA sampai kelas 11 itu gak enakan, terus-terusan mengiyakan orang-orang. Terus kayak kamu nggak ada mengutamakan dirimu sendiri, tapi kamu selalu mengutamakan orang lain gitu. Tapi di
perubahan itu aku sendiri melihat kalau oh kamu sebenarnya bisa nolak gitu loh. Kamu menolak orang pun sebenarnya mereka juga ada rasa nggak pedulinya juga gitu. Kamu merasa disampaikan itu pasti ada, dari mereka juga pasti ada, tapi di sisi lain perubahan itu baru kerasa ya kalau emang kamu mau berubah gitu loh. Aku merasanya di kelas 12 ini aku mementingkan diri sendiri, jadi aku tidak akan mementingkan orang lain gitu. Karena ya juga di perasaan juga ya Kak, kalau terus-terusan dipaksa itu jadinya ya sakit gitu. Mungkin di perubahan itu sih kamu udah bisa nolak, kamu udah bisa mengutamakan dirimu sendiri tanpa mengutamakan orang lain, dan kamu bisa mementingkan kepentinganmu sendiri gitu loh. Aku bisa mementingkan perasaanku, nggak memikirkan perasaan orang lain. Baik, sangat berbeda ya tentunya. Beda sih. Mbak Naili di sini bisa menjadi dirinya Mbak Naili sendiri tanpa harus mengutamakan orang lain, karena Mbak Naili hanya fokus dengan diri Mbak Naili sendiri. Nah, kalau menurut Mbak Naili, siapa sih orang pertama yang sadar bahwa Mbak Naili ini sudah bisa berubah secara itu? Kalau di perubahan sih diri aku sendiri ya Kak, pasti. Karena mau nggak mau emang aku harus sadar kalau aku harus berubah gitu. Kalau yang awal pasti emang diri sendiri, terus kalau semisal itu mungkin guruku juga menyadari akan hal itu. Kalau dikit-dikit emang Naili sudah bisa nggak mementingkan orang lain gitu, mementingkan diriku, urusanku sendiri gitu. Mungkin itu sih diri yang pertama pasti. Berarti memang Mbak Naili bisa menyadari semua itu, bahwa Mbak Naili ini bisa berubah jadi lebih baik gitu. Dan tentunya itu yang pertama sadar itu adalah Mbak Naili. Mungkin kedua itu guru. Nah, kalau kita membuat cerita baru, Mbak Naili membuat cerita baru tentang dirinya Mbak Naili dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih baik, kira-kira Mbak Naili membuatnya seperti apa? Kalau ingin membuat cerita baru sih aku benar-benar ini ya Kak, lebih mementingkan perasaanku. Dari tadi aku ngomong mementingkan perasaanku kan karena memang kalau di dulu aku mementingkan orang lain. Jadi kalau mau membuat cerita baru aku ingin benar-benar tidak peduli, bukan tidak peduli yang kemanusiaan ya, tidak, tapi tidak peduli ini dengan tanda kutip aku tidak memaksakan diriku sendiri gitu loh. Kan dari kemarin sudah aku menyampaikan perasaanku yang sampai aku kepikiran, sampai aku bisa sakit juga. Nah sekarang mungkin aku bisa lebih sehat pada diriku sendiri gitu. Aku bisa mikir aku nggak harus kok mementingkan orang lain, toh orang lain lo juga nggak memikirkan aku gitu loh. Jadi buat apa sebenarnya kamu mementingkan orang lain atau mengiyakan keinginan orang itu, buat apa sebenarnya, sedangkan diri kamu sendiri itu gerundel di diri kamu sendiri itu nggak enak. Jadi itu sih aku akan menolak kalau memang itu tidak sama dengan apa yang aku inginkan. Sangat baik ya cerita baru yang sudah Mbak Naili buat. Dengan Mbak Naili ingin lebih mementingkan perasaan Mbak Naili, agar Mbak Naili ini bisa lebih fokus dengan perasaan Mbak Naili, karena Mbak Naili sudah sebelumnya lebih mementingkan perasaan orang lain dan mengesampingkan perasaan Mbak Naili sendiri. Sehingga Mbak Naili ingin diri Mbak Naili yang baru ini, Mbak Naili ingin lebih bisa sehat, lebih bisa menolak apa yang tidak sesuai dengan keinginannya Mbak Naili. Nah, kalau dilihat dari cerita dari cerita baru yang sudah Mbak Naili sampaikan, menurut Mbak Naili hal kecil apa sih yang bisa Mbak Naili lakukan supaya bisa mewujudkan cerita baru itu? Ya kalau hal kecil aku bakal menolak iya dengan kata aku emang nggak bisa gitu. Itu sih kalau hal kecil, karena ya itu tadi juga perasaan itu nggak bisa dibohongi kan. Jadi kalau emang kamu nggak enak ya lebih baik enggak.
Berarti memang hal kecil itu bisa dilakukan oleh Mbak Naili dengan cara menolak. Iya. Apakah sebelumnya Mbak Naili sudah mencoba secara rutin untuk melakukan hal itu? Kalau rutin mungkin belum, karena masih didominasi sama itu. Kalau sekali 2 kali mungkin iya. Tapi hal ini akan Mbak Naili lakukan kan tentunya? Mungkin iya di sekali. Oke, baik. Selain menolak, apakah ada hal-hal lain yang bisa Mbak Naili lakukan supaya Mbak Naili ini tidak didominasi dengan pikiran-pikiran yang nggak enak itu tadi? Itu kalau pikiran emang nggak bisa ini ya Kak, tapi mungkin aku bisa berusaha untuk lebih memikirkan diriku sendiri. Karena biasanya aku memikirkan orang lain, sekarang aku harus bisa memikirkan diriku sendiri. Itu sih. Oke, Mbak Naili di sini mengatakan bahwa Mbak Naili harus bisa berusaha untuk memikirkan diri sendiri, karena sebelumnya Mbak Naili lebih memikirkan orang lain. Iya. Nah, menurut Mbak Naili, apakah ada tanda-tanda di mana Mbak Naili yang sekarang itu sudah menjadi Mbak Naili yang baru, sudah menjadi seperti cerita baru yang sudah Mbak Naili sampaikan? Ya itu tadi sih Kak, yang aku presentasi udah tak bagi-bagi. Terus kalau misalnya emang waktunya tampil di depan, itu aku tidak akan mengiyakan dengan kata-kata mereka yang udah kamu udah ngerjain. Enggak, itu tidak akan aku iyakan lagi. Kalau ada yang bertanya, aku pasti bakal bantu jawab biar aku emang kelihatan di guru. Kan itu penting ya Kak, penilaian guru di depan ya. Kalau di belakang mah mereka bisa ini juga kan, kayak bohong juga kan guru nggak kelihatan. Tapi kalau di depan kan emang penilaiannya gitu, jadi mungkin aku bakal lebih aktif di depan juga sih. Aku tidak memikirkan mereka lagi. Kalau emang aku aktif di depan ya aku bakal aktif. Wah, sudah sangat bagus ya Mbak Naili, bahwa hal yang sudah Mbak Naili lakukan, yang barusan Mbak Naili sampaikan itu sudah sangat bagus. Bisa Mbak Naili terapkan untuk seterusnya, supaya Mbak Naili bisa jauh berubah lebih positif lagi, lebih mementingkan diri sendiri lagi daripada orang lain. Nah, berarti di sini Mbak Naili juga sudah menyadari bahwa sebenarnya menolak itu tidak seburuk itu, dan perasaan yang didominasi dengan rasa tidak enakan itu sebenarnya bisa dikalahkan dengan cara bahwa Mbak Naili ini harus mementingkan diri sendiri terlebih dahulu, baru orang lain. Baik, di sini saya memiliki sebuah tugas kecil nih Mbak Naili. Nah, nama tugasnya di sini yaitu Win and Lose Rebel. Nah, di sini ini adalah lembar penugasannya yang nantinya akan Mbak Naili bawa pulang. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini ada 3 kolom, yang dimana kolom yang pertama ini berisi nomor, dan nanti Mbak Naili juga bisa tulis waktunya di sebelah sini. Oh iya. Oke, waktu ini ketika Mbak Naili ini bisa memenangkan atau mengalahkan itu. Jadi waktunya kapan, harinya kapan, Mbak Naili bisa catat di sini. Kemudian yang kedua di sini ada nama konseli, yang dimana itu adalah namanya Mbak Naili sendiri. Kemudian di sini itu ada nama masalahnya yang sudah kita sepakati tadi, yaitu namanya please ya. Nah, di sini Mbak Naili bisa isi dengan nama please. Kemudian cara mengisinya itu dengan cara ketika Mbak Naili bisa memenangkan bisa memenangkan si please ini, bisa mengalahkan si please ini, Mbak Naili artinya menangkan. Mbak Naili bisa menulis tanda 1 di sini. Lalu dicatat situasinya itu ketika Mbak Naili apa, kemudian alasannya apa, kenapa Mbak Naili bisa merasa bahwa Mbak Naili ini bisa mengalahkan si please.
Tapi ketika si Please muncul dan mulai menguasai dirinya Mbak Naili lagi, yang berarti Please itu menang ya. Berarti yang menang di sini itu Please dan Mbak Naili itu kalah. Mbak Naili bisa menulis angka 1 juga di sini. Lalu dituliskan juga situasinya itu bagaimana, si Please ini muncul ketika apa. Lalu itu semua ditulis, kira-kira siapa nanti yang menang. Kita akan lihat lagi di pertemuan selanjutnya. Kita lihat bagaimana perkembangan Mbak Naili dengan adanya lembar penugasan ini. Oh iya. Baik, apakah Mbak Naili sudah paham atau Sudah. ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Baik, ini ya bisa dibawa pulang. Oke. Nanti kita akan membahasnya di pertemuan depan. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari lembar penugasan itu? Tidak. Sudah paham ya Mbak Naili? Baik Mbak Naili, di sini saya sangat mengapresiasi ya tentang kesadaran Mbak Naili bahwa Mbak Naili ini sudah bisa berusaha untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Untuk penugasannya Mbak Naili sudah paham ya tentunya. Kalau misalnya Mbak Naili ada yang ingin ditanyakan, Mbak Naili bisa WA saya untuk menanyakan hal itu. Oke. Baik, dapat saya simpulkan dari kasus ini, jadi Mbak Naili ini merasa memiliki perasaan yang nggak enakan sama orang lain, dimana ketika ada sesuatu dari orang lain, mungkin itu tentang pendapat atau minta tolong atau apa, itu Mbak Naili selalu merasa susah untuk menolaknya, sehingga Mbak Naili selalu mengiyakan apa yang orang lain katakan, baik itu dari teman, guru, dan lain-lainnya di dalam hidupnya Mbak Naili. Tapi sejauh ini Mbak Naili juga sudah bisa menyadari bahwa sebenarnya menolak itu gak seburuk itu ya. Menolak itu justru bisa lebih mempermudah. Dengan menolak, Mbak Naili juga bisa lebih mementingkan diri Mbak Naili sendiri, sehingga Mbak Naili tidak selalu mengesampingkan perasaannya Mbak Naili. Mbak Naili bisa lebih mengutamakan diri sendiri, apa maunya, bagaimana. Kemudian dari situ juga Mbak Naili bisa akhirnya bisa menyadari bahwa Mbak Naili ini sudah mulai menerapkan untuk bisa menolak, untuk bisa lebih mementingkan diri sendiri. Dan itu tentunya juga sesuai dengan cerita baru yang Mbak Naili sampaikan tadi, bagaimana keinginan Mbak Naili itu tentunya bisa menjadi pacuan untuk Mbak Naili bisa menerapkan hal itu, hal-hal yang sudah Mbak Naili sebutkan tadi. Baik, bagaimana nih perasaannya Mbak Naili setelah sesi konseling hari ini? Mungkin agak sedikit lega dan mendapat pencerahan ya Kak. Kalau bisa udah ceritakan selama ini mendem terus sekarang dapat kesempatan buat cerita, itu ya perasaannya lega sih. Alhamdulillah Mbak Naili sudah bisa lega ya tentunya. Sebenarnya Mbak ini sudah pernah cerita atau belum? Belum sih, kalau cerita semuanya belum, tapi sebenarnya cerita nolak itu ke teman masih ada, tapi nggak se-floor yang sekarang sih. Berarti sudah cukup lega ya Mbak. Iya. Disitu saya juga mengapresiasi sangat hebat ya tentunya Mbak Naili sudah bisa menyadari bahwa Mbak Naili bisa sedikit demi sedikit berusaha untuk bisa mengalahkan si Please ini yang selalu mencoba untuk mempengaruhi Mbak Naili. Mbak Naili juga sudah bisa pelan-pelan untuk merubah diri Mbak Naili supaya lebih mementingkan diri sendiri, gitu. Dan saya juga ucapkan terima kasih karena Mbak Naili sudah bercerita secara terbuka kepada saya. Mbak Naili sudah mau untuk datang ke sini dan sudah percaya kepada saya tentang cerita ini, dan saya jamin untuk cerita ini hanya akan sampai di sini saja, tidak akan tersebar kemana-mana seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Naili atas waktunya sudah mau datang, dan terima kasih juga karena Mbak Naili sudah bisa bertahan dan kuat dan mau juga berusaha untuk menjadi lebih baik.
semangat untuk ujiannya, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan dan semuanya lancar. Amin. Baik, karena sesi ini sudah hampir berakhir. Tutup. Terima kasih Mbak Naili. Selamat siang. Siang.